Selamat pagi teman-teman, para pemirsa, belajar bareng tentang audit kredit. Seksi ini adalah merupakan seksi pembelajaran perbankan khususnya untuk audit kredit. Pembelajaran ini kami tujukan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa perbankan atau mahasiswa S1 akuntansi dan para auditor kredit atau bagi siapa saja yang berminat untuk mendalami tentang audit kredit. Tujuan dari belajar bersama ini tentang audit kredit seperti kita ketahui bahwa selama ini untuk training atau pelatihan di bidang audit kredit ini perlu biaya yang cukup besar yang harus teman-teman keluarkan untuk mengikuti audit atau training audit atau pelatihan audit bidang kredit ini. Di sini saya ingin berbagi pengalaman atau pengetahuan di mana pengetahuan ini saya peroleh kurang lebih 30 tahun saya bekerja sebagai auditor bank, ada di berbagai bank yang kami lalui. Pertama saya pernah bekerja sebagai audit di Bank Bumidaya, kemudian di Bank Jaya, terakhir saya di Bank Mega, di mana kami juga pernah pegang untuk general audit, kemudian audit kredit, yang terakhir saya sebagai audit fraud. Oke, itulah latar belakang saya, bahwa begitu banyak pengetahuan dan pengalaman. Namun sayang kalau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki ini berlalu. Jadi pada kesempatan ini kami ingin berbagi kepada teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa mengikuti dari bagian pertama sampai nanti bagian 12. Ini secara bertahap karena kalau kita membahas secara langsung kelihatannya perlu waktu yang cukup lama. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja. Apa sih tujuannya belajar bareng tentang audit kredit bank? Tujuannya adalah dengan mengikuti pembelajar atau mengikuti belajar bersama tentang audit kredit ini, para peserta dapat berbagi pengetahuan atau pengalaman mengenai audit kredit bank dengan para peserta atau rekan-rekan kita di perguruan tinggi yang lain, terutama yang ada peminatan di bidang perbankan atau khususnya untuk mata pelajaran audit kredit. Tujuan dari belajar tentang audit kredit ini akan membekali para peserta tentang pengetahuan, kemudian pengertian, karakteristik dan jenis kredit yang ada di bank pada umumnya. Kemudian dengan belajar bersama ini juga nantinya akan bisa membekali teman-teman
pengetahuan tentang proses audit kredit. Kemudian dengan belajar bersama ini juga nantinya dapat membekali teman-teman peserta belajar bersama ini tentang teknik dan metode untuk mendeteksi masalah dalam kredit dan cara mengatasi masalah kredit, termasuk tentang kriteria KPI dan peraturan Bank Indonesia atau OJK terkait dengan kredit. Kemudian dengan belajar bersama ini juga nantinya akan dapat memberikan pengetahuan bagi para peserta tentang teknik mengurangi risiko kredit dan melaporkan hasil temuan audit kredit ini kepada pihak manajemen atau pihak-pihak terkait. Selanjutnya dengan belajar bersama ini juga kita harapkan dapat memberikan bekal pengetahuan yang lebih baik lagi dalam audit risiko, terutama audit yang berbasis risiko atau risk based audit, khususnya risk based audit yang terkait dengan audit kredit. Itu adalah tujuan pembelajaran ini, teman-teman. Kemudian apa sih manfaatnya belajar audit kredit ini? Ada beberapa hal atau beberapa manfaat bagi teman-teman untuk mempelajari audit kredit. Pertama, para pemirsa atau teman-teman akan mengerti tentang bagaimana menyusun tujuan prosedur terhadap audit kredit. Kemudian teman-teman juga akan mampu untuk menentukan masalah apa yang terjadi dalam kredit. Teman-teman juga akan mampu menentukan penyebab dan dampak dari masalah kredit yang dihadapi bank. Tentu dalam memeriksa kredit akan ditemukan berbagai masalah. Kita juga harus tahu akar masalah atau root cause-nya kredit itu. Ya. Akar masalahnya kenapa kredit itu bermasalah. Ya. Kemudian kita harus tahu dampaknya sehingga kita dapat memberikan solusi yang tepat, terutama untuk pengamanannya. Jangan sampai kerugian kita akan lebih besar karena kita terlambat mengambil tindakan untuk pengamanan kreditnya. Kemudian setelah belajar ini, kami juga berharap para peserta atau para pemirsa ini mampu untuk memberikan berbagai alternatif atau memberikan solusi kepada bagian kredit atau pihak-pihak yang terkait dengan kredit untuk mengatasi risiko atau kerugian dari kredit bermasalah yang ada di bank yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah para peserta belajar bersama ini nantinya kami harapkan mampu menghasilkan temuan audit ya yang lebih baik, yang handal, yang relevan atas kredit bank sesuai dengan prudensial bankingnya. Jadi prinsip kehati-hatiannya apakah dijalankan atau tidak. Kemudian pelatihan ini seperti saya jelaskan tadi tentu tidak bisa dibahas dalam waktu yang singkat ini agar para peserta memahami secara mendalam tentang
audit kredit, saya merencanakan bahwa pembahasan ini akan saya lakukan secara bertahap, ya. Tahapan pertama, saya akan mengajarkan tentang konsep produk bank, khususnya produk kredit, ya. Kredit ini nanti yang akan dibahas tentang kredit cash loan dan non cash loan. Yang kedua, nanti bagian kedua atau part kedua, kita akan belajar bareng tentang analisa rasio, ya. Analisa laporan keuangan, ya, seperti current rasio, kemudian activity rasio, profitability rasio, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang analisa arus kas, ya. Arus kas ini sangat dibutuhkan terutama untuk monitoring, ya, terhadap penggunaan kredit setelah kreditnya dicairkan. Ya, kita bisa menganalisa dana yang kita berikan itu sebenarnya oleh nasabah digunakan sesuai tujuan semula atau menyimpang, ya. Dari analisa arus kas ini teman-teman bisa mengetahui dananya selama setahun ini dikemanakan, ya. Dana masuknya kemana, dana keluarnya mengalir ke apa saja, itu nanti bisa tercermin di analisa arus kas. Kemudian pada pertemuan keempat, kita juga akan membahas tentang analisa dan sumber penggunaan dananya. Ini hampir sama, ya, hampir sama dengan arus kas. Jadi kalau arus kas itu untuk mengetahui kas operasi, kas untuk investasi, untuk pendanaan, ya. Arusnya itu sumbernya dari mana, penggunaannya itu apa, kemudian kalau ini analisa dan sumber penggunaan dana ini digunakan untuk menyeluruh, ya. Jadi dana selama 1 tahun itu sumbernya dari apa aja, digunakan untuk apa aja, termasuk sumber dananya ini bisa juga dari pinjaman bank atau dari pemilik modal. Kemudian digunakan oleh nasabah untuk apa? Apakah untuk modal kerja, untuk investasi, atau untuk yang lainnya? Kita bisa menganalisanya nantinya, ya. Kemudian yang kelima, ya, kita akan belajar bareng tentang analisa kredit. Ini hal yang penting yang bagi audit kredit, ya. Kita harus bisa mengetahui bahwa tidak ada rekayasa dalam pembuatan analisa. Nah, hal yang terpenting pada saat kita melakukan analisa kredit, kita pertama harus mengecek tentang kewajaran dari laporan keuangan yang diserahkan oleh debitur dan dianalisa oleh analis kredit, apakah laporan tersebut wajar atau tidak. Kalau dari awal teman-teman sudah mengetahui bahwa laporan keuangan yang dibuat ini ada rekayasa, maka hasil dari analisa kreditnya juga tidak tepat, sehingga kemungkinan ada over finance, ya. Over finance itu artinya pembiayaan yang lebih kebutuhan yang direkayasa oleh teman-teman kita yang bekerja sebagai analis kredit dengan cara membesarkan volume penjualan, kemudian untuk membesarkan juga faktor atau komponen inventory, kemudian membesarkan komponen piutang dan memperkecil
hutang dagang, ini khususnya untuk kredit modal kerja. Ini ada 3 komponen ini yang sangat penting, yang sangat menentukan berapa kebutuhan modal kerja. Tapi untuk kredit investasi terutama yang sering harus kita cermati adalah tentang jumlah pembiayaan investasi. Apakah di situ ada biaya-biaya yang tidak wajar atau tidak? Ternyata kalau ada biaya-biaya yang tidak wajar, tentu ini juga akan berdampak terhadap hasil penilaian kebutuhan pembiayaannya. Jadi teman-teman harus jeli dalam melihat analisa kredit atau proposal kredit yang akan menjadi objek pemeriksaan kita. Kemudian pada tahap berikutnya atau part berikutnya kita akan membahas tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab atau berperan dalam proses pemberian kredit. Tentu dalam pemberian kredit ini bukan hanya dilakukan oleh loan officer atau bagian kredit saja, ada peran-peran bagian legal, bagian administrasi kredit ya, atau bagian operation ya. Yang mereka punya porsi dan tanggung jawab sendiri-sendiri terkait dengan masalah kredit yang diberikan oleh bank yang bersangkutan. Kemudian kita pada pertemuan 7 nanti juga kita akan membahas tentang tujuan, kemudian prinsip dan skop audit. Jadi kenapa ini juga sangat penting? Karena pemeriksaan yang kita lakukan tentu ini ada batas waktunya, sehingga kita harus punya tujuannya ya, tujuan meriksa kredit itu untuk apa, kita juga punya skopnya, skop pemeriksaannya itu apa aja, itu adalah untuk pembatasan kita ya, karena dengan waktu terbatas mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, tentu semua fasilitas kredit yang diberikan oleh unit kerja itu tidak bisa kita periksa, lebih-lebih kalau auditor di bidang kredit ini jumlahnya terbatas. Kemudian yang ke-9 pada pertemuan 9 nanti kita juga akan melakukan evaluasi atau penilaian terhadap pengendalian internal dari sisi COSO ya. Kemudian pada pertemuan 10 teman-teman akan belajar bareng tentang bagaimana menentukan audit sampling. Dengan waktu yang terbatas tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tentu kita tidak bisa memeriksa 100% dari jumlah kredit yang diberikan oleh cabang atau kantor pusat. Jadi kita harus dapat menentukan sampling. Nah, sampling ini yang kita ambil ini harus mewakili dari populasi yang ada, sehingga kesimpulan yang kita sampaikan ke pihak manajemen itu tidak salah ya. Kalau kita ada 200 debitur, kemudian kita hanya memeriksa 5 debitur gitu. Terus kita memberikan kesimpulan bahwa kreditnya kurang baik, padahal yang kita periksa hanya 5. Ya 5 ini kan nggak mewakili, sehingga perlu ada aturan yang jelas tentang berapa sih minimal sampling yang harus diambil ya. Sehingga kesimpulan yang disampaikan tentang kualitas kredit yang ada di cabang itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian pada pertemuan 11 ya, ini adalah yang inti dari pembelajaran audit kredit ya. Teman-teman akan kita ajak
belajar bareng tentang bagaimana melakukan audit kredit, ya, dari pembuatan audit program dan audit di lapangan atau pemeriksaan dokumen-dokumen kredit. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kredit selesai, tentu kita harus membuat laporan, ya, laporan audit. Kemudian tindak lanjut. Laporan yang kita buat itu akan kita distribusikan kepada pihak manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, setelah laporan kita kirim, tentu kita juga harus memonitor, ya, apakah komitmen dari auditi sebagaimana dibicarakan pada saat final meeting atau exit meeting itu telah dilaksanakan, ya, sesuai dengan target date yang mereka sanggupi dalam yang tercantum dalam long form report. Biasanya untuk kesanggupan dan lain sebagainya ini tercermin di long form report yang juga kita sampaikan kepada pihak manajemen. Nanti untuk bentuk-bentuk laporan juga akan kita bahas pada contoh-contoh yang pada pertemuan 12. Oke, kita akan membahas tentang aset produk, ya. Bank, kegiatan bank seperti teman-teman ketahui bahwa tugas mereka adalah mengumpulkan dana dan dalam bentuk dana pihak ketiga, yaitu berupa tabungan, deposito, dan giro, kemudian disalurkan di dalam bentuk kredit. Nah, di tahap ini, ya, kita yang akan memeriksa tentang kredit. Apakah pemberian kredit oleh cabang atau unit kerja kredit itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan telah melaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pengertian kredit, bahwa kredit secara etimologi adalah berasal dari bahasa Yunani dengan yang lebih dikenal dengan kreder, ya, yang berarti kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu kenyataan bahwa uang yang dipinjamkan kepada debitur atau kepada nasabah akan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu dan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit. Kemudian kredit ini menurut Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 92 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 98, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Termasuk dalam pinjaman ini adalah carukan atau teman-teman mengenal tentang overdraft.
Kemudian pengambilan alian tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang. Yang ketiga adalah pengambilan atau pembelian kredit dari pihak lain. Jenis kredit seperti kita ketahui bahwa jenis kredit ini ada dua, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja pada prinsipnya adalah untuk membiayai modal kerja. Ada beberapa bank yang masih mengelompokkan lagi di modal kerja itu ada yang namanya pinjaman rekening koran, ada pinjaman fixed loan, kemudian ada juga pinjaman demand loan, kemudian ada trust reserve, kemudian investasi ini juga dibedakan menjadi dua, ya. Pembayaran fixed payment dan variable payment, yang pembayarannya ada tetap, ada yang variabel. Variabel ini akan disesuaikan dengan kemampuan cash flow dari nasabah, sehingga pembayarannya per periodenya bisa berbeda. Kemudian ada non cash loan. Non cash loan ini tentang bank garansi dan LC atau letter of credit. Modal kerja ini digunakan untuk membiayai piutang dan inventory, ya. Modal kerja tadi seperti yang dijelaskan di atas terdiri dari pinjaman rekening koran. Salah satunya adalah pinjaman rekening koran, ada fixed loan, ada demand loan. Kita apa sih yang harus kita tahu tentang pinjaman rekening koran? Ya, pinjaman rekening koran adalah jenis fasilitas yang disediakan oleh bank kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang bersifat rutin, di mana untuk pinjaman rekening koran ini penarikannya dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan media cek dan BG. Ini seperti dengan rekening giro pada umumnya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pemeriksaan rekening koran, nantinya kita harus meyakini bahwa bunga itu dihitung atas rata-rata pemakaian atau outstanding kredit. Benar nggak sih bunga yang dibebankan itu sudah itu secara benar berdasarkan outstanding pinjaman. Ya. Kemudian juga apakah benar penarikannya menggunakan medianya cek dan BG? Ada media lain nggak yang digunakan untuk melakukan penarikan? Kemudian kita juga akan meyakini apakah di dalam rekening koran tersebut juga telah tercantum plafon kredit, di mana plafon ini sangat penting, karena kita untuk meyakini bahwa penarikan dari kreditnya tidak melebihi plafon. Seperti kita ketahui bahwa memang dalam pinjaman rekening koran ini sulit dikontrol, sehingga bank harus menyediakan likuiditas yang cukup, karena sewaktu-waktu nasabah bisa menarik dananya.
sepanjang kelonggaran tariknya masih ada. Jadi dia nggak perlu memberitahukan ke pihak bank bahwa dia akan menarik, tapi sepanjang dia plafonnya ada, dia akan melakukan penarikan dengan media cek atau BG. Untuk selanjutnya adalah demand loan ya. Demand loan ini adalah jenis fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang sifatnya dapat diprediksi, di mana penarikan fasilitas kreditnya didasarkan atas permintaan tertulis terlebih dahulu dari nasabah atau debitur yang disertai dengan penandatangan promes. Promes ini adalah surat kesanggupan akan membayar. Pada saat jatuh tempo, maka nasabah akan melunasi ya. Jatuh tempo dari pembayaran ini biasanya tertuang di dalam promes. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fasilitas demand loan ya. Jadi untuk fasilitas demand loan ini penarikannya dilakukan atau didahului dengan surat permohonan, dan permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari bank yang bersangkutan apakah benar bahwa fasilitas kreditnya telah digunakan atau peruntukannya telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. Kemudian kalau demand loan ini pemakaiannya atau penggunaannya lebih terkontrol dibanding dengan PRK. Kemudian di dalam pemberian demand loan ini nasabah wajib menandatangani promes ya, sebagai tanda bahwa nasabah berutang kepada bank. Jangka waktu promes sesuai dengan perkiraan dan maksimal adalah 1 tahun. Penarikan kredit biasanya dilakukan secara bulat dalam kelipatan 1 juta. Ini adalah karakteristik dari demand loan. Kemudian untuk fixed loan. Fixed loan adalah jenis fasilitas yang disediakan oleh bank kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerja, di mana penarikannya dapat dilakukan secara sekaligus dan pengembaliannya dengan cara diangsur tetap dan tidak bisa ditarik lagi atau yang kalau kita kenal unlock ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memeriksa fasilitas kredit untuk fixed loan ini, kita yakini bahwa penarikan dilakukan secara sekaligus. Kita harus mengecek apakah penarikan itu dilakukan berulang tidak ya. Ada enggak yang kreditnya itu dilakukan setelah fasilitasnya dibayar atau dilunasin selama jangka waktu, kemudian kelonggaran tariknya bisa dicairkan lagi. Maka biasanya hal ini tidak, karena biasanya sudah terdeteksi ya. Di sistem loannya biasanya sudah dibatasi sehingga kredit ini tidak bisa ditarik kembali. Kemudian pemakaian untuk fixed loan ini juga lebih terkontrol dan jelas ya, karena pada saat penarikan biasanya bank telah minta underlying-nya ya, yang dokumen-dokumen yang mendasari untuk penarikan. Biasanya ada syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh debitur pada saat melakukan penarikan kreditnya. Kemudian biasanya di salah satu
bank juga mensyaratkan bahwa pada saat pencairan nasabah atau debitur itu diminta untuk menandatangani tanda terima uang, ya, untuk membuktikan bahwa nasabah benar-benar telah menerima uang dari bank, yang kemudian uang tersebut akan dikreditkan di rekening giro nasabah sebagai bukti bahwa memang mereka benar menerima pencairan kredit. Baru setelah itu, setelah masuk rekening orang, mereka akan melakukan penarikan atau transfer dan lain sebagainya, menggunakannya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudian jangka waktu angsuran atau kredit untuk bank loan ini termasuk kredit yang berjangka menengah, ya, biasanya 1 sampai 3 tahun. Kemudian trust reserve ini adalah jenis fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk membiayai modal kerja terkait dengan pemenuhan kewajiban LC, karena nasabah mengalami masalah tentang cash flow atau pola penjualan. Debitur memproyeksikan tidak dapat menyelesaikan kewajiban LC-nya secara tunai pada saat dokumen tiba, sehingga karena dia tidak memiliki dana cash yang cukup, maka dia dengan berbekal LC side ini bisa mengajukan fasilitas pinjam multi-R kepada pihak bank. Untuk fasilitas TR ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa fasilitas TR ini diberikan hanya untuk pembiayaan bahan baku atau barang jadi impor. Kemudian debitur ini harus memiliki line LC, jangka waktu TR-nya sesuai dengan ketentuan. Kemudian kredit investasi. Kredit investasi ini digunakan untuk membiayai barang modal, gitu, atau barang yang tidak habis dalam satu siklus usaha, atau yang cash menjadi cashnya lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk membiayai pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembangunan gedung, kendaraan, pembukaan kebun sawit, pembukaan kebun-kebun yang lain, ya, dan lain sebagainya. Kemudian mekanisme penarikan untuk kredit investasi ini adalah promes, ya. Kemudian untuk kredit investasi ini, kalau dalam proyeknya besar, ya, mungkin yang perlu karena objeknya nggak langsung jadi perlu waktu dalam penyelesaiannya, bank itu akan memberikan grace period. Kemudian ada juga selama grace period kita bunganya, nasabah ini hanya akan membayar bunganya. Bisa juga sebagian bunga itu nanti kita akan tambahkan ke plafon kredit, yang baru nanti setelah itu kita diangsur. Kemudian dalam kredit investasi ini kita juga harus meyakini bahwa kebutuhan pembiayaan itu telah dihitung secara benar, ya. Artinya tidak ada rekayasa atau markup jumlah kebutuhan pembiayaan, karena kalau di markup berarti bank telah melakukan pembiayaan yang overfinance, yang berpotensi untuk terjadi penyimpangan. Jadi sejak awal pihak bank atau sebagai auditor kita harus meyakini bahwa jumlah fasilitas yang diberikan itu telah benar, ya.
ya ada rekayasa dan lain sebagainya, sehingga potensi terjadinya set streaming itu bisa diketahui dan diantisipasi secara ini. Jangka waktu pembiayaan ini adalah untuk kredit investasi termasuk kredit yang jangka panjang, bisa 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Bank garansi, ya. Dalam bank garansi ini kita kenal dengan bid atau tender bond, ada payment bond, ada performance bond, ada maintenance bond, dan banyak lain tentang bank garansi. Ya. Bid atau tender bond adalah jenis jaminan atas kesediaan terjamin sebagai peserta tender untuk melaksanakan pembangunan proyek apabila yang bersangkutan memenangkan tender tersebut. Jadi ini bank garansi terkait dengan proyek atau penyelesaian proyek. Kemudian yang kedua adalah advance payment bond, adalah jaminan atas pengambilan uang muka oleh pelaksana proyek kepada pemilik proyek. Kemudian ada performance bond, adalah jaminan untuk melaksanakan pembangunan suatu proyek agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati antara pemborong proyek dengan bohernya. Kemudian maintenance bond adalah jaminan kepada boher atau pemilik proyek dalam rangka pemeliharaan proyek yang telah selesai dikerjakan oleh nasabah. Jadi pada saat pekerjaan sudah selesai, biasanya boher tidak langsung melunasi seluruh tagihannya. Ya. Biasanya ada 5% yang mereka tahap sampai masa maintain ini terlewati. Baru setelah masa maintain atau masa pemeliharaan terlewati, sisa dari tagihan itu akan dibayarkan ke kontraktor. Kemudian untuk non cash loan ini selain bank garansi ada LC, letter of credit, atau LC line. LC line adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk pembukaan LC baik side maupun usance dalam rangka impor barang dagangan atau raw material dalam rangka mendukung kegiatan usaha debitur. Kemudian yang kedua adalah SKBDN. Surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN pada prinsipnya itu adalah sama dengan LC, namun ketentuannya adalah tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Jenis fasilitas yang disediakan oleh bank pada umumnya meliputi fasilitas lain SKBDN dan negosiasi wesel SKBDN berjangka. Ya. Dan jenis fasilitas yang diberikan ini adalah dalam bentuk valuta rupiah. Ya, karena ini fasilitas yang dibiayainya adalah SKBDN, surat kredit berdokumen dalam negeri. Kemudian ada juga LC refinance. LC refinance adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya
atau debiturnya untuk membiayai pelunasan side LC atau SKBDN atas unjuk ya yang diterbitkan melalui bank dalam rangka pembelian atau impor bahan baku atau barang dagangan dengan sumber dana dari bank koresponden. Kemudian standby LC ya. Standby LC ini tadi kelewatan ya. Standby LC adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank kepada pihak tertentu yang tunduk pada ketentuan Uniform Custom Practice for Dokumen Kredit atau UCPC. Apabila pihak yang dijamin bahan prestasi, maka bank akan melakukan pembayaran kepada pihak yang dijamin. Pembayar kembali suatu yang bersifat finansial lazimnya. Jaminan pembayaran ini bersifat kondisional. Oke, teman-teman, untuk tahap awal yang bisa kita sampaikan tentang produk bank, terutama tentang kredit, ya, untuk dasar-dasar kredit atau pemahaman tentang kredit telah kami jelaskan di muka, dan ini nanti teman-teman yang akan kita bahas tentang bagaimana menghitung kredit, ya, bagaimana membaca proposal kredit, bagaimana memeriksa kredit akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi pada akhir dari pembelajaran ini saya mengingatkan bahwa apabila teman-teman ingin tidak ketinggalan dalam pembahasan selanjutnya, silahkan teman-teman mengklik subscribe dan tombol lonceng yang ada di bawah ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Kami harap semoga dengan paparan yang singkat ini dapat membekali teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa kembali.